Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat inspiratif semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kebaikan dan kabar sehat selalu menyertai Anda semuanya. Di tengah wabah yang marak yaitu virus corona, tetap kita menjaga diri kita, kebersihan diri kita agar kita tetap terjaga dan terlindung oleh wabah corona ini. Apalagi kita masih dalam puasa Ramadan atau di bulan suci Ramadan, mari kita tingkatkan ibadah kita, tentunya puasa, agar kita tetap mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Oke, sobat inspiratif semuanya, pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit berbagi. Ya, namun sebelumnya saya ingin tanya dulu. Apakah Anda seorang penulis atau gemar menulis? Apakah ketika menulis Anda mengalami kesulitan, mengalami masalah, entah itu merumuskan judul, entah itu membuat kalimat pertamanya maupun dalam ejaannya? Ya, pasti Anda memiliki masalah itu. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan mengulas masalah-masalah itu. Satu di antaranya yaitu tentang ejaan. Ya. Dalam bahasa Indonesia atau dalam penulisan, tentu kita harus memahami ejaan-ejaan yang harus ditaati dalam penulisan agar kualitas menulis kita bagus, baik. Oke, menulis adalah sebuah kegiatan yang mudah kita lakukan. Hanya bermodalkan pena dan kertas. Semakin berkembangnya zaman, kertas dan buku bisa kita lupakan karena ada gadget HP. Semakin canggihnya teknologi, kita bisa menulis di HP, handphone yang kita miliki. Kita menulis pesan, kita menulis status, itu semua aktivitas menulis. Namun tanpa kita sadari, ketika kita menulis, apakah sudah benar ejaan yang kita tulis? Bagaimana tanda titiknya, bagaimana tanda komanya, bagaimana penempatan huruf kapitalnya, maupun yang lainnya. Nah, tentunya ketika kita sudah mempertimbangkan itu, tentu kualitas menulis kita akan bagus. Sudah tidak bisa diragukan lagi. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit mengulas tentang huruf kapital atau penggunaan huruf kapital. Nah, huruf kapital ini sering kita gunakan dalam penulisan. Banyak sekali masalah yang terjadi saat ini kita jumpai tentang penggunaan huruf kapital. Ya, terkadang orang itu menulis huruf kapital di tengah-tengah atau di setiap kata itu mereka tulis huruf kapital. Nah, masalah-masalah ini dapat kita atasi dengan menyimak video ini. Tentunya simak sampai habis, sampai selesai. Insya Allah nanti akan bermanfaat. Nah, dalam memahami sebuah penggunaan huruf kapital, kali ini saya akan menyampaikan dengan sebuah metode yang saya temukan. Metode ini berupa angka, yaitu 2, 3, 7, 4, dan 2. 2, 3, 7, 4, dan 2. Apa maksudnya angka-angka tersebut? Oke, berikut akan saya sampaikan maksud dari metode angka-angka tersebut. Silakan disimak. Jika ada kesulitan, silakan tulis komentar di kolom komentar yang sudah disediakan. Oke, yang pertama yaitu angka 2. Dalam sebuah memahami sebuah pengetahuan, sebelumnya ini saya sampaikan dulu ya. Perlu kita memahami atau mengonsep sebuah metode
yang tentunya kita paham, kita bisa lebih mudah paham dengan menggunakan metode tersebut. Metode itu apa? Sebuah cara atau metode atau teknik yang akan kita gunakan untuk memahami sebuah pengetahuan. Nah, metode ini saya temukan sendiri, yaitu metode 2, 3, 7, 4, 2. Ingat-ingat ya, 2, 3, 7, 4, dan 2. Nah, dengan memahami metode ini, insya Allah kalian akan paham penggunaan huruf kapital itu seperti apa saja. Oke, baik. Bisa kita mulai ya. Oke, yang pertama angka 2. Dalam penggunaan huruf kapital, kita harus memahami penggunaan yang 2 ini. Yang pertama yaitu untuk yang 2 ini berhubungan dengan kalimat. Ingat-ingat ya, 2 berhubungan dengan kalimat. Nah, yang pertama yaitu awal kalimat. Ya, dalam penggunaan huruf kapital kita harus menulis huruf pertama dalam sebuah kata yang tertulis dalam satu kalimat. Oke, saya ulangi lagi. Metode angka 2 yaitu berhubungan dengan kalimat. Ingat-ingat ya, metode angka 2 berhubungan dengan kalimat. Yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital untuk huruf pertama awal kalimat. Nah, ini berhubungan dengan kalimat. Ya, jadi dalam sebuah kalimat itu huruf pertama di awal ditulis huruf kapital atau huruf besar. Misalnya kalimat Budi bermain bola. Budi bermain bola. Tulisan B pada kata Budi harus ditulis kapital, huruf besar. Ya, jadi saya ulangi lagi. Kata Budi dalam kalimat Budi bermain bola, huruf pertama dalam kata Budi B ditulis kapital. Ya, sampai sini paham? Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama yaitu huruf kapital digunakan dalam huruf pertama setiap awal kalimat dalam sebuah kalimat. Misalnya kata Budi bermain bola. B pada kata Budi ditulis kapital. Oke, jelas ya. Ini mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua yaitu huruf kapital digunakan dalam huruf pertama dalam kalimat petikan langsung, atau sering kita maknai dengan kalimat langsung. Misalnya, adik berkata, "Kapan ayah pulang?" Adik berkata, "Kapan ayah pulang?" Berarti yang mana yang huruf kapitalnya? Ya, betul sekali, yang A. Nah, karena dalam huruf A dari kata adik ini menempati posisi yang awal. Jadi ini sudah sesuai dengan kalimat petikan langsung. Adik berkata, "Kapan ayah pulang?" Berarti huruf A dalam kata adik harus ditulis kapital. Ini 2 kalimat yang saya maksudkan tadi. Ingat-ingat ya. Yang pertama awal kalimat. Yang kedua kalimat petikan langsung. Jadi bisa dirumuskan dalam penggunaan huruf kapital ini digunakan dalam awal kalimat dan kalimat petikan langsung yang berada di posisi awal yang harus kita tulis kapital. Paham ya? Oke. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu angka 3. Tadi sudah angka 2, sekarang angka 3. 3 ini berhubungan dengan agama. Apa saja? Yang pertama yaitu tentang nama agama. Yang kedua tentang nama kitab suci. Yang ketiga
nama Tuhan. Nah, ini berhubungan dengan agama. Ya, ingat-ingat 3 atau metode angka 3 yang kali ini meliputi tentang agama. Oke, langsung kita masuk ke yang pertama, yaitu nama agama. Misalnya agama Islam, berarti I dalam kata Islam harus ditulis kapital. Agama Kristen, berarti huruf K dalam kata Kristen ditulis kapital. Agama Hindu, berarti kata Hindu atau huruf H dalam kata Hindu berarti harus ditulis kapital. Oke, mudah ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu nama kitab suci. Nah, misalnya kitab Al-Quran. Nah, huruf A dalam kata Al-Quran berarti harus ditulis kapital. Kemudian kitab suci Alkitab, berarti huruf A dalam kata Alkitab harus ditulis kapital atau besar. Dan kitab suci yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu nama Tuhan. Nah, nama Tuhan agama Islam yaitu Allah. Berarti kata Allah yang di situ ada huruf A yang awal harus ditulis kapital. Kemudian nama Tuhan-Tuhan yang lain dari agama yang lain, setiap huruf pertama dalam nama Tuhan harus ditulis kapital. Nah, ini sangat mudah untuk dipahami. Nama agama, nama kitab suci, dan nama Tuhan. Itu semuanya huruf awalnya harus ditulis kapital. Jelas ya? Mudah? Oke.